Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat beserta salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita puji dan syukur kepada Hadrat Ilahi Robi bahwasanya kita bisa berkumpul di hari ini gitu ya. Alhamdulillah kita umur panjang, sehat, rezeki juga mudah-mudahan berkah. Amin. Gitu, ilmunya juga berkah. Amin. Begitu ya. Begini. Jadi ini kebetulan Mbak siapa namanya? Elina. Mbak Elina dari Banten. Kebetulan ini beliau udah berapa tahun yang lalu ya ini. Tahun, wah ada 3 tahunan ya? Ada 3 tahun? Lebih. Hah? Tahu. Lebih atuh. Lebih yang pertama dulu kan. Dulu pertama kesini Ada 3 tahun. ada 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun yang lalu ini yang membongkar. Ya. Salah satu yang membongkar apa ketidakberesan. Ada yang mengaku ilmu laduni waktu itu yang pakai stiker ya kalau nggak salah mah ya. Yang pakai stiker di Malaysia ya. Di Malaysia. Nah, jadi setelah sekian lama ikut gabung di Al-Batin Al-Wali, setelah pembuktian tersebut, ibu ini bergabung di Al-Batin Al-Wali. Dan alhamdulillah sekarang ketemu lagi, datang lagi ke Padepokan Al-Batin Al-Wali Indonesia cabang Sukabumi. Begitu ini saya mau nanya ini masalahnya. Yang mau tanyakan ini masalahnya setelah dibongkar itu apa namanya stiker yang katanya 87 tingkatan begitu ya. Terus rekan-rekan pada gimana ini setelah tahu itu dulu datang ke sini itu maksudnya ini. Oh, itu sampai sekarang pun nggak tahu keputusannya. Lepas itu ada yang nggak ada yang belajar. Kawan-kawan saya memang nggak ada, sekarang bila tanya, oh nggak ada. Jadi sekarang ini dia lebih ke tauhid apa yang saya lebih ke Allah aja. Supaya dia orang pun mengkaji bab Al-Quran. Begitu ya. Jadi yang dulunya pernah beli stiker atau dijajah itu nggak ada ya, udah bubar gitu ya. Gelang-gelang atau apa? Nggak ada gelang-gelang gitu ya. Jadi untuk yang gelang-gelang ini bagaimana ini? Sekarang udah menipis nggak itu pembeli gelang gitu? Gelang pusaka begitu. Udah nggak tahu lagi saya. Jadi udah tidak ada lagi kan, nggak begitu ramai gelang ini ya, gelang laduni ini ya. Kan tanda langsung ini ya. Pengalaman setelah diijazah ilmu laduni, kesaksian atau pengalaman yang apa di luar, apa di Banten kah, apa di Malaysia kah, seperti begitu. Apa yang bisa yang unik-unik atau kejadian yang apalah kayak gitu yang tidak masuk di akal menurut kita. Gitu. Ya coba terangkan. Bagaimana? Gimana ya? Oke, bahasanya campur ya. Campur nggak apa-apa, campur. Contoh sepertinya terjadi dalam mimpi dulu. Mimpi, selepas 2 hari itu nanti kalau misal kata ada orang yang mau meninggal ya. Nih orang mau meninggal, lepas itu nanti dalam 2-3 hari itu terjadi orang tuh meninggal. Oh, jadi mimpi. Jadi kayak di kampung ya, saya kayak kerja di kampung. Malaysia, kayak di kampung nih. Orang tuh yang terjadi dah 2 orang meninggal, yang satu saya mimpi tuh dia di laut gitu. Nampak kelihatan laut yang ada di Banten ya. Selepas itu dalam 3-4 hari tuh betul saya dapat kabar orang tuh meninggal. Itu yang terjadi, yang Allah bagi kekuasaan Allah yang boleh saya buktikan. Itu memang selalu terjadi dengan nyata lah, dengan nyata ya. Jadi hijab terbuka mungkin ya, apa nggak tahu. Ya mudah-mudahan lah. Jadi ada itunya. Terus katanya ada yang pernah dibikin kaget tetapi dia bersyukur gitu sih, seperti katanya pernah kemarin nelpon begitu ya. Kira sama-sama bekerja ya, sama-sama bekerja, orang tuh lambat buat kerja. Saya pula mau cepat, bila masak nih mau cepat, saya marah lah.
suruh cepat-cepat ambil tuh, lepas itu saya kira bentak. Nah, akhirnya dia langsung terkejut, katanya dia gitu plong gitu, seolah-olah ada benda yang hilang gitu, kalau ibaratnya jatuh gitu. Tapi dia pun bukannya marah, malah bersyukur lah, kenapa saya jadi enggak apa ya, kayak blow on gitu, enggak blow on, sekarang saya jadi pinter gitu. Ampun, kalau bahasa Sunda mah dibetak. Iya. Gitu ya. Malah dibentak begitu ya. Sebab Tapi saya kita tidak ada niat apa-apa di tidak, hati. cuma saya kesal sebab mau cepat, orang sudah ramai menunggu. Bahkan saya masakan harus cepat gitu. Cepat kamu begini gitu. Sebelumnya dia melongo begitu ya, suka melamun jenis, begitu. Jenis suka melamun. Sekarang orangnya itu pun udah 3 tahun dia kira sama-sama bekerja, udah di kampung. Terus jadi ketahuan itunya apa hari keduanya minta maaf setelah di itu, apa bagaimana ceritanya kok bisa jadi selepas saya marah itu, kira saya pun selepas bentak tuh minta maaf, tapi dia bilang nggak apa-apa. Jadi dia yang tadinya lelet itu udah cepat, nggak lelet lagi. Enggak. Itu dia bersyukur lah. Jadi seperti itu. Nah, seperti itulah. Jadi manfaat dari ilmu laduni ini bukan hanya sekedar bela diri, rapat, lemes begitu ya, bukan hanya seperti terlihat di YouTube begitu saja. Ini banyak yang tidak ketahui, tetapi sering terjadi. Sering terjadi. Terus apalagi selain daripada itu yang apa pengalaman? Kalau misal kata kita mau ada apa kayak kecelakaan atau apa gitu kan, mau diberhentikan bekerja, itu pun nanti malamnya kita akan dapat kayak mimpi, tapi besoknya memang terjadi. Besoknya terus terjadi. Jadi kayak udah ada komando gitu. Iya, gitu. Terus kata ada yang dibentak gimana? Kalau ada yang zolim, ada pernah yang zolim secara ini ya? Gimana? Yang zolim itu dia dengan tersendirinya, nanti mungkin dia akan sakit. Sebab saya pernah kan, saya orang tuh nggak tahu lah sama ada sengaja atau enggak, kira selalu hembus. Saya jenis rasa kan, walaupun di belakang dia gitu, tapi bila udah begitu saya terus toleh gitu kan. Saya menoleh, pas dia gini, dia diam. Bila dah diam gitu, saya biarkan saja lama-lama. Bila dah lama-lama tuh saya minta Allah bagi tunjuk, kenapa dia selalu orang yang hembus dekat saya. Dalam 2-3 hari tuh orang tuh sakit, tapi saya kena rasuk gitu. Oh gitu ya. Ada itu sampai lepas tuh saya sapu-sapu pakai minyak badannya apa semua, tak lama tuh sembuh. Oh jadi seolahnya begini, dia ada dolim, cuman kita merasa berarti disembuhkan lah gitu ya, saya pun dimaafkan. Nggak niat, cuman kok kenapa orangnya begini selalu hembus, mungkin dia mau tunjukkan atau biar nurut atau jangan. Tapi kan hati saya tahu orangnya kira mungkin mau tunjukkan, tapi saya buat tak tahu gitu, bodoh saya bilang. Itulah bang, kejadian-kejadian yang aneh tapi nyata yang Allah, itulah kekuasaan Allah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, begitulah. Walaupun lama ya tidak ketemu gitu ya, tetap aja merasa bagaimana rasanya kalau setelah dijajah ini, ada rasa yang bagaimana gitu menurut Mbak? Soalnya kan jauh ini, soalnya kan gini rasanya, kira tenang, diri kita tenang. Lepas itu kita pun kalau lambat sholat nih ya, lambat sholat atau dalam ibadah, nanti dalam hati itu, kenapa kamu nggak sholat dulu, kenapa nggak sholat begitu. Jadi lepas itu kalau misal kata kira kadang kita bila kerja, lepas itu waktunya sebentar ya, banyak orang tuh kalau kita nggak tahu dua rakaat atau 3, nanti ini baru 2 gitu. Dalam hati kadang gitu, oh iya, belum. Tapi bukan, maksudnya begini ya, bukan ibadah itu kan lillahi ta'ala, bukan karena ilmu, bukan apa-apa gitu itu. Ya. Kalau misal kata malam nih, saya kadang ya Allah bangunkan saya jam berapa gitu kan, sholat malam. Nanti walaupun misal kata kita tengah halangan ya, perempuan bisa ada halangan, tapi tepat masa 3.30 atau pukul sini mungkin pukul 3 ya, 3 adik akan bangun. Oh, seolah ada yang ngebangunin gitu ya. Kira macam dalam hati itu nanti sholat gitu.
Terus yang saya mau tanyakan, ini kan Malaysia dengan Indonesia kan berbeda. Kalau di sana untuk mistik-mistik begitu, ilmu-ilmu goib-goib begitu, bagaimana di sana? Ada nggak seperti begitu? Nah, yang terus terus terang kan ini. Terus kan dulu kan masalahnya setelah dibongkar itu apa namanya stiker yang katanya 87 tingkatan begitu ya. Terus rekan-rekan pada gimana ini setelah tahu itu dulu datang ke sini itu maksudnya ini. Oh, itu sampai sekarang pun Mm-mm. nggak tahu keputusannya. Lepas itu ada yang nggak ada yang belajar. Kawan-kawan saya memang nggak ada, sekarang bila tanya, oh nggak ada. Jadi sekarang nih dia lebih ke tauhid apa yang saya Mm-mm. lebih ke Allah aja. Supaya dia orang pun mengkaji bab Al-Quran. Begitu ya. Sekarang Jadi yang dulu-dulunya pernah beli stiker atau nggak ada. dijajah itu nggak ada Sekarang ya, nggak udah ada. bubar gitu ya. Nggak ada. Oh, Gelang-gelang atau apa nggak ada gelang-gelang Nggak gitu ada. ya. Jadi untuk yang gelang-gelang ini bagaimana ini? Sekarang udah menipis nggak itu pembeli gelang gitu? Gelang Nggak pusaka tahu begitu. lagi. Udah nggak tahu lagi saya. Jadi udah tidak ada lagi kan, Udah nggak nggak ada begitu lagi. ramai gelang ini ya, gelang laduni ini ya. Oh. Terus ada lagi yang unik begitu, yang unik, yang apa kayak gitu, ada lagi gitu tidak? Gitu. Apa ya yang terjadi Heeh. kira Yang terjadi yang di luar nalar begitu. Kan kita masih tidak mengerti ini kenapa bisa terjadi begitu. Ada kejadian seperti itu selain daripada yang tadi, ada tidak? mungkin dari kira rasa lah. Mm-mm. Rasa kalau orang itu kira kan pikiran orang, hati, mulut mungkin dengan pikiran Iya. kadang nggak sama ya. Iya. Mulut nih. Terus kalau orang tuh Berusaha lah gitu. oke, Heeh. atau marah ya, marah, kira dongkol hati tuh, Mm-mm. walaupun di mulut enggak, tapi hati ini dia akan dongkol. Kita berasa, Tahu. kita kenapa kamu marah? Enggak kok, jangan gitu gitu kan. Tapi dia akan berterus terang, iya Nah. gitu. Nah, ini salah satunya kan di Al-Batin Al-Wali ini kan ada namanya cakra aura laduni. Nah, itulah yang salah satunya itu kan ada 7 titik cahaya ini. Nah, itu yang 7 titik ini, tutup cahaya ini itu tadi salah satunya. Jadi kita bisa rasa mengetahui seseorang ini marahkah apa bagaimanakah. Nah, seperti itu. Itu seperti itu salah satunya. Nah, itu manfaat daripada cakra aura laduni yang dibukakan 7 titik cahaya ini, itulah salah satunya. Begitu. Jadi ini untuk rekan-rekan dimanapun berada, para pecinta, pada pengamal ilmu laduni Karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi ini bukan rekayasa apa bohong-bohongan, ini asli pengalaman seorang yang sudah diijazah seperti itulah. Gitu. Terus ada penyembuhan tidak? Pernah apa orang sakit gitu disembuhin gitu Pak, bagaimana walaupun tingkatan belum tinggi gitu ya. Gitu ya. Oke, nih semalam saya punya saudara nih. Dia menantunya sakit. Perutnya memang udah pendarahan, sudah mengandung ya 7 bulan apa 8 bulan. Dia bilang gini, waktu sakit tuh kenapa lah si Bunda nggak datang ke rumah. Nah, saya pun padahal malamnya udah mimpi dulu. Kok perut siapa yang buncit gitu kan, yang mengandung. Tapi saya nggak tahu, tapi taunya saya dalam mimpi itu langsung ke rumah sakit yang ada di Malingping. Kok dibawanya orang ke rumah sakit gitu. Saya nggak cerita lagi, saya belum ke rumahnya nih. Pas saya ke rumahnya, nggak ada, katanya ke Malingping. Saya langsung gini, waktu Malingping, entah ini apa yang terjadi semalam, aku mimpi gitu dalam hati. Nah, selepas itu anaknya kata dah ke Malingping. Nah, besoknya saya jumpa lagi sama saudara nih. Kemana? Oh, saya ke Malingping, katanya bawa menantu sakit pendarahan. Tapi waktu dalam sakit itu dia begini, Bunda, ini anak, tolonglah anakku sakit, katanya gitu. Tapi saya memang mungkin rasa ya, sebab sepupu kan sama-sama saudara. Saya bilang, apa engkau teriak-teriak gitu, saya di WhatsApp. Apa engkau teriak-teriak gitu. Lepas itu lala sekali. Nah, yang katanya kalau enggak dikeluarkan baby nih dalam perut,
sama mamanya gitu, dia akan dua-dua mungkin Meninggal. ada yang meninggal. Mm-mm. Bila dah dia bilang begitu, sampai kan saya dah ke rumahnya dulu, udah tahu sebelum itu kan saya ke rumahnya. Mm-mm. Nah sampai balik tuh saya sambil ngaji, waktu saya doakan sebab anak-anak kata ke Malingping, dah berdoa apa semua, apa yang penyakit tuh besoknya balik tuh udah hilang, gak ada, Sembuh gitu. bersih semua sembuh. Jadi melahirkan. Melahirkan nggak melahirkan, tapi dia udah pulang dengan selamat, nggak ada penyakit, nggak ada apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah. Gitu. Dia sering itu 2-3 kali ke waktu saya di Malaysia pun, kalau ada masalah kan dia mesti dipanggil saya langsung WhatsApp nanti. Kenapa engkau teriak-teriak gitu? Gitu. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi begitulah pengalaman daripada ibu ini gitu yang di lapangan seperti begitu Iya, ya. dia sampai nangis gitu, Mm-mm. sebab nangis. Bila panggil saya dia nangis. Lepas tuh mau, sebab dia ada masalah, bila ada masalah dia alhamdulillah dia bilang, bila panggil itu dia terasa ya, katanya kata ini sepupu ini lah. Ya alhamdulillah. Ya begitulah. Sampaikan kepada yang lain bagaimana ini keasliannya begitu. Kan suka ada, wah ini bohong kata ini tipu-tipu, ini bagaimana asli apa bagaimana ini masuknya ini, jangan sampai ini wah rekayasa kayak gitu kan ada tuh pesulap merah. Nah seperti pesulap merah begitu kan tidak percaya dengan ilmu Allah ini begini. Nah ini bagaimana tanggapan, ini asli apa tidak? Kan pesulap merah, wah ini bohong, tipu, rekayasa gitu. Ini yang asli begini, coba sampaikan. Untuk pesulap merah atau yang lain yang tidak percaya, bagaimana dengan ilmu Allah? Coba. Untuk ilmu Allah yang kiranya kita kira apa namanya, ilmu laduni, kira ibaratnya apa namanya ya, kalau lapis apa namanya, memang kita tetap mentauhidkan Allah, ya mengesahkan Allah, semua pun memang karena Allah. Kita walaupun misal kata ini ilmu laduni bohong apa semua, tapi ini kan sebagian daripada rasa dan bukti apa yang saya terjadi, yang saya alami, semua menjadi nyata gitu. Selepas saya ambil ilmu laduni ini dengan kekuasaan Allah gitu. Yang pertamanya kita harus mentauhidkan Allah juga gitu. Jadi nggak ada rekayasa apa semuanya, sebab semua mungkin yang rasa Tuhan punya diri masing-masing. Begitu ya. Jadi janganlah canggung atau ragu atau penipuan apa semua, sebab mungkin rasa itu kira pendirian masing-masing, bergantung dengan Tuhan punya badan masing-masing. Jadi kalau untuk kejahatan mah alhamdulillah sini tidak ada yang secara kejadian ngerapetin orang, tidak ada ya. Saya sebab mau gimana, sebab dia orang berdepan, kira macam berdepan pun semua respect, semua hormat, semua nggak ada yang gimana gitu. Jadi berarti ada kelebihannya setelah diijazah ini, orang ini pada segan gitu maksudnya. Iya. Jadi pada segan. Jadi itu maksudnya. Nah itulah. Jadi bela diri ini bukan hanya berarti harus rapat, ada dorim lemas, tidak seperti itu. Nah ini kejadian ibu ini setelah diijazah, jadi orang ini segan. Iya. Ya, menghormati lah kayak gitu. Gitu maksudnya ya, seperti begitu ya. Jadi nggak usah dirapetin, nggak usah itu. Secara otomatis orang yang tadinya galak tunduk begitu. Jadi baiklah sama kita, itu istilahnya gitu ya. Jadi hormat sama kita. Ya begitulah. Terima kasih atas seputar pengalamannya gitu ya. Semoga ini menjadi motivasi untuk rekan-rekan murid-murid Al-Batin Al-Wali dimanapun berada. Begitu ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.